Efek magis pelatih striker timnas Indonesia makin nyata. Hoki Caraka tampil ganas di Liga. Tak sabar bela skuad Garuda, Mauro Zylstra ngebet temui Erick Thohir di Jakarta. Bikin geram, bek timnas Indonesia Jordi Amat diklaim jadi pemain Malaysia. FC20 dibuat heboh saat Mesielgres putuskan bela timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar gabungnya Mesielgres ke timnas Indonesia nampaknya tak hanya membuat heboh pencinta sepak bola Indonesia saja. Hal ini juga ternyata menimbulkan reaksi tak terduga dari teman-teman Mesielgres di FC20. Sebagaimana yang diketahui, calon pemain naturalisasi Mesielgres nampaknya sudah di depan mata akan menjadi warga negara Indonesia. Tinggal menunggu pengambilan sumpah WNI, bek FC20 itu akan mengantongi paspor Indonesia. Pihak PSSI juga telah mengumumkan bahwa pengambilan sumpah WNI Hilgers dan Raiders akan dilakukan di Belanda pekan ini. Mengenai perpindahannya ke skuad Garuda, ternyata Mesielgres sudah buka-bukaan di hadapan media Belanda. Ia mengaku menjadi bagian dari tim nasional Indonesia merupakan keinginan dan keputusan yang diambilnya. Pemain keturunan Belanda itu juga mengaku sudah tidak sabar menunggu momen peresmiannya. Mengenai kabar perpindahannya ke tim Garuda, Hilgers mengungkapkan bagaimana reaksi dari keluarga besar serta rekan-rekan satu timnya. Menurut Hilgers, keluarga besarnya sangat senang dan bangga dengan pilihannya untuk berseragam timnas Indonesia. Pemain dengan tinggi badan 185 cm itu juga mengungkapkan, meski kini kakek dan neneknya tak lagi bersama, mereka akan senang dan bangga dengan pilihannya tersebut. Mesielgres juga mengaku bahwa teman satu timnya turut senang, heboh, dan juga memberikan semangat. Rekan satu timku ikut bahagia untukku, mereka semua mengucapkan selamat. Mereka mengatakan, "Mes, kamu harus melakukannya, ini pengalaman yang sangat istimewa, kau akan mengalami banyak petualangan," ujar Mesielgres. Pemain keturunan Indonesia Mauro Zylstra tampaknya sudah benar-benar ingin membela tim nasional Indonesia. Pasalnya, penggawa FC Volendam U21 itu tak sabar ingin berjumpa dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar proses naturalisasinya bisa segera diproses. Mauro Zylstra menjadi salah satu nama yang saat ini sedang dibidik PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela tim nasional Indonesia. Ini sudah menjadi rahasia umum karena sekarang PSSI sedang memeriksa kelengkapan dokumen dari striker berusia 19 tahun itu. Namun begitu, belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan proses naturalisasi Mauro Zylstra. Tapi kemungkinan pemain kelahiran Belanda itu hampir pasti akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Terlebih Sintayong sedang mencari sosok striker. Mauro Zylstra pun menaruh harapan besar kepada PSSI agar prosesnya bisa segera rampung, sebab pemain FC Volendam U21 ini sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Mauro Zylstra berharap proses naturalisasinya terus mengalami perkembangan yang positif, sehingga dengan begitu dia bisa segera bertemu Erick Thohir untuk berjabat tangan, karena jika itu sudah terjadi, dia sudah dipastikan akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Ya, tentu saja sudah tak sabar bela timnas karena saya sudah menunggu lama. Pastinya makin semangat untuk bermain untuk negara yang indah tentunya. Jadi, ya, kita akan melihatnya. Saya berharap prosesnya bisa lebih progres lagi dan bisa terbang ke Indonesia. Dan ya, tentu saja untuk bertemu Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir supaya proses saya lebih dekat lagi dan bisa secepatnya bermain untuk timnas Indonesia, jelas Mauro Zylstra. Mauro Zylstra sendiri merupakan striker yang dirasa cocok untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia. Bersama FC Volendam U21 saat ini, tercatat dia sudah mengemas 2 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan di Liga 2 Belanda U21. Setelah sempat heboh dengan berita soal batik khas Indonesia diklaim milik Malaysia, kini giliran bek timnas Indonesia Jordi Amat diklaim sebagai pemain Malaysia. Ya, hal tersebut terjadi di laga AFC Champions League Elite antara Shanghai Fort versus JDT.
Sebagaimana diketahui, Jordi Amat memang berkarir di Liga Malaysia bersama JDT. Belum lama ini, klub berjuluk Sorter Tiger bertandang ke Cina melawan Shanghai Ford. Dalam pertandingan ini, bek keturunan Indonesia duduk di bangku cadangan. Menariknya, dalam pertandingan ini, Jordi Amat justru diklaim merupakan pemain Malaysia, bukan timnas Indonesia. Hal tersebut terlihat di informasi pemain yang akan bermain. Di situ terdapat nama serta negara asal sang pemain. Dari informasi itu, Jordi Amat yang duduk di bangku cadangan justru ditulis asal dari Malaysia. Sontak hal ini pun diketahui warganet dan heboh di media sosial. Padahal Jordi Amat merupakan bek yang membela timnas Indonesia. Pemain 32 tahun ini sudah mengantongi 16 caps bersama skuad Garuda. Sayangnya dalam 3 laga terakhir, Jordi Amat terpaksa absen membela timnas Indonesia karena sempat mengalami akumulasi kartu dan tidak dipanggil dengan alasan cedera. Kini pemain kelahiran Spanyol ini sudah sembuh dari cedera dan bisa mendapatkan panggilan Sintayong dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Striker berlabel timnas Indonesia Hoki Caraka tampil apik ketika membela PSS Sleman lawan Arema FC dalam lanjutan BRI Liga 1 pada Jumat kemarin. Ya, PSS Sleman berhasil menang dengan skor 3-1 atas Arema FC. Hoki Caraka pun muncul sebagai pahlawan tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut. Pemain asal Gunung Kidul ini berhasil mencetak 2 gol yang dilengkapi oleh Viapu Suaye, sedangkan Singo Edan hanya bisa membalasnya dari penalti Carlos Lokolingoy. Performa gemilang Hoki Caraka ini menunjukkan dirinya adalah pemain potensial untuk timnas Indonesia, apalagi usianya masih 20 tahun dan rutin dapat panggilan Sintayong. Bukan hanya itu saja, keganasan Hoki Caraka ini membuat efek kehadiran pelatih buat timnas Indonesia juga semakin terasa. Nyatanya, striker Garuda kini bisa membuka keran golnya. Sebelumnya, Sintayong merekrut asisten bernama Yong Ki-hun. Ia ditugaskan untuk mengasah kemampuan striker tim Merah Putih. Hasilnya terasa sepulang dari timnas Indonesia, Ramadan Sananta akhirnya bisa mencetak gol untuk Persis Solo. Kini giliran Hoki Caraka yang menunjukkan kualitasnya. Ia memborong 2 gol, salah satunya lewat tendangan terukur ke pojok gawang. Adapun timnas Indonesia juga akan berkumpul lagi pada Oktober mendatang, dan kemungkinan besar Hoki Caraka akan kembali dipanggil oleh Sintayong ke skuad Garuda.